Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulik jalur langit dari sosok mantan tukang pijit keliling yang sekarang sukses menjadi miliarder. Masya Allah. Amalannya tidak main-main. Setiap bulan beliau rutin bersedekah sebanyak puluhan juta rupiah. Bahkan ia juga rutin memberangkatkan umroh keluarga dan karyawannya. Alhamdulillah. Berkat amalan jalur langitnya, kini usaha Pak Sodri mendapatkan omset hingga 9 miliar setiap bulannya. Selama kurun waktu 15 tahun, beliau bisa pergi haji sekeluarga lebih dari 5 kali dan mendapatkan keturunan yang sukses di dunia pendidikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Haji Sodri. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Kepriye kabare? Baik Pak Api. Alhamdulillah. Mau cerita-cerita nih sedikit. Soalnya perjalanan hidupnya Pak Haji katanya nih penuh dengan lika-liku dan banyak amalan jalur langit katanya. Oh iya. Luar biasa, betul. saya jadi tertarik untuk datang ke sini khusus mau ketemu sama Pak Haji. Siap. Boleh ya kita sharing-sharing? Siap, Mas. Pak Haji ini dulu katanya tukang pijet. Bukan tukang pijat lagi, Mas. Apa tuh? Saya dari kerja di sawah, tukang batu, tukang kayu, tukang cukur, tembel sepeda, jual mie ayam. Iya, saya banyak sekali, Mas. Ini palu gadan ya? Iya, jadi saya semuanya udah kerjakan. Terakhir saya jadi tukang pijat waktu itu. Baik. Pejuang Langit, Pak Sodri bercerita bahwa profesi tukang pijit sudah digelutinya sejak tahun 80 hingga awal tahun 2000-an. Pak Sodri akhirnya terkenal sebagai tukang pijit profesional di Kebumen. Pelanggan Pak Sodri gak main-main, mulai dari pejabat hingga pemuka agama. Tapi, Pak Sodri sering memberikan pijitan gratis untuk orang tidak mampu, terutama untuk tukang beca dan buruh. Masya Allah. Namun dari sini, melalui sedekah pijitannya, Pak Sodri mendapatkan keberkahan jalan menjadi seorang pengusaha. Beliau mendapatkan modal usaha, salah satunya dari pelanggan pijatnya. Dimulai dari tahun 98, karena sang istri merupakan penjahit, menjadi awal mula membangun bisnis tas dan jas hujan. Dari tahun ke tahun, usaha Pak Sodri terus berkembang. Begitu pula dengan sedekahnya. Mungkin dulu Pak Sodri cuma bersedekah pijitan gratis, tapi sekarang Pak Sodri bisa bersedekah secara materi hingga puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Masya Allah. Nah, saya dengar-dengar katanya Pak Haji bukan berangkatin Pak Haji doang. Keluarga itu diberangkatin juga? Semua? Itu apa? Keluarganya apa? Kakak, adik atau gimana? Kakak, adik, terus ponakan, terutama kakak adik ya, baik dari istri maupun saya keluarga saya. Ini semuanya sudah saya daftarkan haji, Mas. Kalau tahun ini program saya mengumrohkan ponakan dan karyawan. Saya jadi ingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah disampaikan guru saya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Apalagi Nabi SAW sendiri juga sudah memastikan dalam sabdanya bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Karena rutin terus menambah sedekahnya, kini keluarga Pak Sodri mendapatkan keberkahan yang luar biasa, berhasil naik haji sebanyak 6 kali, dan umroh lebih dari 10 kali. Masya Allah. Bisnisnya yang sudah 20 tahun ia bangun, tak hanya tas dan jas hujan saja, tapi juga merambah ke bidang lain, seperti tekstil dan toko elektronik, dengan total omset setiap bulan mencapai 9 miliar rupiah. Masya Allah. Nah, sekarang saya diajak Pak Sodri untuk ngintip ke salah satu rumah produksi tas dan jas hujannya. Pak Haji, ini kan kita mau ke tempat produksi. Ya. Kok bawa jas hujan, Pak Haji? Ini buat bagi-bagi mereka yang belum punya jas hujan, ini yang lagi musim, Mas. Iya. Jadi kasihan lah kalau mereka nggak kehujanan.
Pak Haji kan tadi bilang kalau Pak Haji ini memang amalannya salah satunya sedekah. Ya. Nah, saya ini punya pertanyaan Pak Haji. Untuk keperluan sehari-hari aja mereka udah mepet Pak Haji. Ya. Gimana mereka ngatur supaya walaupun pas-pasan tetap bisa sedekah Pak Haji? Ya, minimal begini Mas. Minimal kita sehari makan 3 kali. Berani nggak yang 2 atau yang 1 porsi kita berikan kepada tetangga yang lebih membutuhkannya? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita sedekah tidak harus dengan harta, dengan senyum. Semua ketemu dengan teman, dengan tetangga, kita senyum. Itu adalah sedekah. Yang nanti Allah akan menggantinya. Terus kita mungkin dengan tenaga, ya kan? Ada orang miskin atau orang nggak mampu, kita dengan bantu tenaganya. Yang kedua, kita dengan doanya selalu mendoakan tetangganya yang kaya didoakan biar lebih kaya, biar lebih manfaat. Ada tetangganya yang miskin, kita doakan. Ada tetangganya yang belum nikah kita doakan. Jadi kita yang namanya sedekah tidak harus dengan harta. Pejuang Langit, salah satu yang selalu Pak Sodri pegang teguh, sedekah selalu dimulai dari yang paling dekat. Orang tua, saudara, keluarga istri, tetangga, karyawan, hingga pekerja yang dekat dengan wilayah usahanya pun tak luput. Salah satunya ya dengan berbagi hasil usahanya ini. Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Ini saya sama Pak Haji nih mau bagi-bagiin jas hujan. Sekarang lagi musim hujan kan? Nah, mana tahu bisa manfaat buat mas-mas semua di sini. Ya Pak Haji, silakan. Pejuang Langit, memberikan jas hujan kepada ojek online, saya yakin bentuk sedekah yang tepat sasaran. Beliau-beliau ini pejuang nafkah keluarga, kalau jas hujannya digunakan saat narik penumpang, apalagi ini lagi musim hujan. Insya Allah, semoga jadi amal jariah. Amin, ya Rabbal Alamin. Pejuang Langit, akhirnya kita sampai di rumah produksi. Bentuknya memang tidak semewah dan sebesar rumah produksi brand lainnya. Tapi hal itu memang disengaja. Pak Sodri cerita kepada saya kalau rumah ini merupakan saksi bisu saat beliau merintis dari nol. Ternyata bangunan rumah ini mulai dari batu bata hingga yang ngebangun adalah Pak Sodri sendiri. Masya Allah, penuh kenangan. Nah, di rumah produksi ini saya bakal bertemu dengan Ibu Umi, sosok istri hebat di balik suksesnya Pak Sodri. Beliau ternyata punya amalan jalur langit yang luar biasa. Bu Umi ini rutin setiap hari membaca surat Al-Waqiah yang membawa keberkahan tidak hanya untuk kesuksesan suami, tetapi juga mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah. Masya Allah. Jadi kalau Bu Haji ini di sini yang ngelola jas hujan? Iya, jas hujan sama tas. Oh, tas juga di sini? Iya. Oh, ini salah satu yang salah satu bagian tasnya. pada tas ya? Iya. Kan Bapak juga suka sedekah. Iya. Itu kebiasaan sedekah itu Bapak ajarin ke ibu dan anak-anak juga nggak? Iya, kayak karyawan ada kebutuhan, ada biaya sekolah, kita juga bantu. Oh, karyawan juga bantu? Iya. Luar biasa. Masa yang mau nikah kita bantu, bikin rumah kita bantu. Masya Allah. Juga alhamdulillah, ini karyawan kita, kepala produksinya itu Mas Hasan, juga besok mau berangkat haji. Mas Hasan kan mau berangkat haji? Insya Allah. Kapan nih rencananya? Kalau nggak salah itu tahun 2030 kalau nggak salah. Aslinya 2028. Oh, tapi mundur? Karena itunya pemerintah kan, karena COVID kan, baik. jadi mundur. Luar biasa. Itu salah satu keberkahan yang didapatkan selama kerja sama Pak Haji ya? Iya. Kayak ikut saya sudah 29 tahun ya? Kurang lebih sekitar dari tahun 96. 30 tahun. Selama hampir 30 tahun nih kerja sama Ibu sama Pak Haji, kira-kira udah keberkahan apa aja yang Mas Hasan dapat? Ya contohnya salah satu saya sudah dibantu dibikin rumah. Masya Allah. Kemarin tahun 2030 saya mau diberangkatkan Haji. Pejuang Langit, bukti nyata bahwa Pak Sodri dan Bu Umi menerapkan sedekah dari yang paling dekat. Masya Allah. Kira-kira ada nggak amalan rutinnya? Setiap
habis maghrib itu setelah sholat sunat saya terus Apa itu? mengaji. Oh, ngaji. Iya. Baik. Pertama surat Waqiah. Oke, Waqiah. Iya, surat Waqiah. Eh. Saya dikasih amanah sama Bapak, kalau kamu ingin jadi orang sukses, jadi pengusaha, kamu selalu ngaji surat Waqiah. Ya. Satu itu. Kedua, terus terus setiap malam walaupun cuma 1 lembar, alhamdulillah selalu dilakukan. Masya Allah, luar biasa. Sama sholat tahajud walaupun nggak setiap malam, tapi Ya, tapi tetap usaha ya. usaha. Memang malas ya, tapi harus dipaksakan. Pujo Langit memang mengamalkan baca surah Al-Waqiah agar rizkinya lancar ini sangat populer di masyarakat dan banyak orang mengamalkannya. Tapi kenapa ya? Surah ini jadi surah yang diyakini pelancar rizki, padahal isinya tentang hari kiamat. Kata guru saya, dalam surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki, dan hal semacamnya. Akan tetapi mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya pada Allah dan semakin membuat kita yakin jika semuanya sudah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam urusan rezeki.